Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Elimania TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama mengkaji kitab Safinatun Najah Fasal Syurutul Wudu. Bagi pemirsa yang memiliki kitab Safinatun Najah, dibuka kitabnya halaman 24. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Faslun ay hada faslun syurutul wudu'i, adapun beberapa syaratnya wudu, asyratun itu 10, al-islamu yaitu Islam, wat tamyizu dan tamyiz, wan naqa'u dan bersih, anil haidi dari haid, wan nifasi dan nifas, wa amma dan dari sesuatu, yamna'u yang mencegah apama, usulal ma'i pada sampainya air, ilal basyarati ke kulit, wa alla yakuna dan bahwasanya tidak ada, alal udwi itu atas anggota wudu, ma apa sesuatu, yughayyiru yang merubah apama, alma'a pada air, wal ilmu dan mengetahui, bifardiyati dengan fardu-fardunya wudu, wa alla ya'taqida dan bahwasanya tidak meyakini siapa seseorang, fardon pada sebuah kefarduan, min furudihi dari fardu-fardunya wudu, sunnatan pada sunnah, wal ma'u dan air, at-tahuru yang suci, wa dukhulul waqti dan masuknya waktu, wal muwalatu dan terus menerus, lida imil hadathi bagi orang yang langgeng hadasnya. Faslun syurutul wudu'i asyaratun, al-islamu wat tamyizu wan naqa'u anil haidi wan nifasi wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati, wa alla yakuna alal udwi ma yughayyiru al ma'a wal ilmu bi fardiyatihi, wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnatan, wal ma'u at-tahuru wa dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadasi. Artinya, syarat-syaratnya wudu ada 10, yaitu 1. Islam, 2. Tamyiz, 3. Bersih dari haid dan nifas, 4. Bersih dari sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit, 5. Tidak adanya sesuatu pada anggota wudu yang dapat merubah air, 6. Mengetahui fardu-fardunya wudu, 7. Tidak meyakini sebuah kefarduan dari fardu-fardunya wudu sebagai sesuatu yang sunnah, 8. Air yang suci mensucikan, 9. Masuknya waktu, 10. Terus menerus bagi orang yang langgeng hadasnya. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan fasal syurutul wudu, mari kita bersama-sama mengkaji nahwu dan sorofnya. Faslun syurutul wudu'i. Syurutul wudu'i adalah susunan idhofah. Syurutu i'rabnya rofa karena menjadi mubtada, tanda rofanya domah. Al-wudu'i i'rabnya jar karena menjadi mudhaf ilaih, tanda jarnya kasroh. Asyratun dibaca rofa karena menjadi khobar, yaitu khobarnya syurutul wudu. Al-islamu dibaca rofa karena menjadi badal, yaitu badalnya asyratun. Wat tamyizu dibaca rofa karena ataf kepada lafadz al-islam. Wan naqa'u dibaca rofa karena ataf pada lafadz al-islam. Anil haidi i'rabnya jar atau dibaca jar karena kemasukan huruf jar yang berupa an, tanda jarnya kasroh, tidak ditanwin karena ada al. Wan nifasi dibaca jar karena ataf ke lafadz al-haidi. Wa amma yamna'u dibaca rofa karena sepi dari amil nasab dan amil jazm. Usulal ma'i, usula dibaca nasab karena menjadi maf'ul bih. Al-ma'i dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih.
Ilal basyaroti, dibaca jer karena setelah huruf jer yaitu ila. Tanda jernya kasroh tanpa tanwin karena ada al. Wa alla yakuna, alal udwi dibaca jer karena setelah huruf jer yang berupa ala. Ma yughayyiru al-ma'a, yughayyiru dibaca rofa karena sepi dari amil nasab dan amil jazm. Al-ma'a dibaca nasab karena menjadi maf'ul bih. Wal ilmu dibaca rofa karena atof ke lafat al-islam. Bifardiyatihi, bifardiyati, ti dibaca jer karena setelah huruf jer yaitu bi. Hi dibaca jer karena apabila ada dhamir muttasil hu, huma, hum, hunna sebelumnya berupa harokat kasrah atau ya sukun dalam satu kalimat maka dibaca hi, hima, him, hinna. Wa alla ya'taqida fardhan, fardhan dibaca nasab karena menjadi maf'ul bih. Min furudihi, min furudi, di dibaca jer karena setelah huruf jer berupa min. Sunnatan, sunnatan dibaca nasab karena menjadi maf'ul bih. Wal ma'u, al ma'u dibaca rofa karena ataf ke lafat al-islam. At-tahuru, at-tahuru dibaca rofa karena menjadi naat atau sifatnya al-ma'. Wa dukhulul waqti, dukhulu dibaca rofa karena ataf ke lafat al-islam. Al-waqti dibaca jer karena menjadi mudhaf ilaih. Wal muwalatu, al-muwalah dibaca rofa karena ataf pada lafat al-islam. Lida imil hadasi, lida imi, mi dibaca jer karena setelah huruf jer yaitu berupa li. Hadasi dibaca jer karena menjadi mudhaf ilaihnya daimi. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Syurutul wudu'i asyratun, syarat-syarat wudu ada 10, yaitu yang pertama Islam. Jadi apabila ada orang yang berwudu dia bukan orang Islam maka wudunya tidak sah. 2. Tamyiz, yaitu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Apabila yang berwudu adalah anak kecil yang belum bisa membedakan mana yang baik dan benar atau belum balik maka wudunya belum sah. Yang ketiga, bersih dari haid dan nifas. Jadi syarat wudu yang ketiga adalah bersih dari haid dan nifas. Bagi wanita yang sedang mengalami haid dan nifas, wudunya tidak sah kecuali setelah dia mandi besar dan dia berwudu maka wudunya sah kembali. 4. Bersih dari sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi dalam anggota wudu itu tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Contohnya bisa cat yang ada di tangan. Apabila kita hendak berwudu hendaknya dihilangkan terlebih dahulu, karena jika tidak dihilangkan maka ia akan menghalangi sampainya air ke kulit yang menyebabkan wudu itu tidak sah. Yang kelima, tidak adanya sesuatu pada anggota wudu yang dapat merubah air. Jadi dalam anggota wudu itu tidak boleh ada sesuatu yang merubah air. Misalnya contohnya tinta. Kenapa? Karena tinta ketika terkena air itu airnya bisa berubah warnanya. Itu tidak boleh karena bisa menyebabkan wudu tidak sah. Yang keenam, mengetahui fardunya wudu. Jadi seseorang yang berwudu harus mengetahui bahwasannya wudu itu hukumnya wajib. Apabila ada seseorang yang berwudu tetapi dia tidak mengetahui apakah wudu itu wajib ataupun dia ragu wudu itu wajib atau sunnah maka wudunya tidak sah. Yang ketujuh, seseorang tidak meyakini sebuah fardu dari fardunya wudu sebagai sesuatu yang sunnah. Jadi orang yang berwudu harus mengetahui mana bagian fardunya wudu dan mana bagian sunnahnya wudu. Apabila dia menganggap fardunya wudu sebagai sunnah maka wudunya tidak sah. Sebagai contohnya, membasuh muka adalah termasuk fardunya wudu. Jika seseorang menganggap itu sebagai sunnah maka wudunya tidak sah. Akan tetapi bagi orang yang menganggap dalam wudu itu wajib semua maka wudunya tetap sah. Yang ke-8, wal ma'ut tahuru, air yang suci mensucikan, yaitu air mutlak. Air mutlak adalah air yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Ada 7 macamnya. Yang ke-9, masuknya waktu.
Dan yang ke-10 terus-menerus bagi orang yang langgeng hadasnya. Untuk 2 poin ini, masuknya waktu dan terus-menerus dikhususkan untuk orang yang terus-menerus mengeluarkan hadas. Bisa diambil contoh bagi orang yang terkena penyakit beser atau perempuan yang sedang mengalami istihadah. Kenapa demikian? Karena ketika kita berwudu itu harus tidak ada hadas. Ketika orang istihadah dan beser itu hadasnya keluar terus-menerus. Jadi wudunya dilakukan setelah masuknya waktu dan harus terus-menerus. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita telah menyaksikan bacaan kitab yakni Safinatun Najah yang mana dibaca oleh Dini Nurlita Sari, yakni mengenai tentang bab syarat-syaratnya wudhu. Jadi alhamdulillah dari segi bacaan ini sudah cukup sangat baik, dan juga dari muradan atau terjemahannya juga sudah sangat baik, dan juga penjelasannya juga sudah tertata serta memberikan contoh-contoh yang baik. Namun saya ingin memberikan tambahan bahwasanya seperti yang tadi syurutul wudu'i. Nah, kan di situ ada syurutu. Syurutu ini kan memang bentuknya isim dan lain sebagainya. Tambah dia menjadi mubtada. Nah, syurut ini kan jamak, yaitu jamak taksir. Nah, sedangkan al-islamu ini tadi dikatakan memang benar badal. Nah, seperti yang saya sudah ketahui bahwasanya badal ini memiliki 4 bentuk. Nah, salah satunya di sini adalah badal kul mingkul, yang mana di sini merincikan yang maksud dari syaratnya wudhu yang ada 10 itu apa saja, yaitu badalnya adalah al-islam, terusan wa tamyiz dan lain sebagainya. Nah, ini badal maksudnya badal kul mingkul. Wa tamyiz tadi sudah dijelaskan juga, ataf pada al-islam, wa naqa dan ila akhirih. Nah, itu sudah cukup baik di dalam penjelasannya. Selanjutnya dalam penyampaian. Di dalam penyampaian pun sudah baik, bahwasanya kita butuh namanya memberi contoh gitu. Memberi contoh karena masyarakat atau khalayak umum jika tanpa adanya contoh ini masih bingung, apalagi hanya teori saja. Karena contoh ini adalah praktek yang akan kita lakukan itu seperti apa. Makanya itu butuh namanya contoh yang jelas. Nah, seperti tadi sudah diberikan contoh dan lain sebagainya, bagaimana tadi ketika air itu tidak sampai, itu disebabkan apa? Cat atau air yang berubah disebabkan oleh tinta, atau yang tidak yakin akan fardunya wudhu. Nah, ini kan adalah sebuah contoh yang sangat penting. Nah, jadi saran dari saya ini yang penting untuk Dini Nurlita dan juga untuk kawan-kawan yang lain, baik itu santri maupun santriwati, tetaplah belajar. Walaupun kalian itu belum mahir, tapi itu adalah suatu yang sudah kalian pelajari, insya Allah memiliki berkah tersendiri. Karena kitab ini ada berkahnya, itu dari pengarangnya, dari musonefnya. Itu jadi jangan khawatir, orang yang belajar ngaji kitab, belajar Al-Quran, belajar di pondok pesantren, pasti akan ada namanya berkahnya, entah dari musonef, kiai, ataupun dari guru-gurunya. Nah, ini jadi saya himbau kepada para santri maupun santriwati tetap istiqomah untuk belajar ngajinya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.